untuk memberikan perkongsian tentang sebuah kota yang ada di Hadramaut di Yaman yang bergelar kota Tarim Al-Ghanna. Jadi kami cukup terkejut ada membuat live, sebab ini bukan pengajian ta'lim, pengajian ilmu, dan bukan juga ada tazkirah di dalamnya, tapi ala kulli hal mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Amin. Bismillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanallah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang diadakan majlis bagi meraihkan tuan rumah atas permintaannya untuk mengadakan perkumpulan. Dan kami sendiri pun terkejut ada membuat live dan ada lagi dari RTB. Ajib, sebab kami hanya dipanggil untuk memberikan sharing session, untuk memberikan perkongsian tentang sebuah kota yang ada di Hadramaut di Yaman yang bergelar kota Tarim Al-Ghanna. Jadi kami cukup terkejut ada membuat live, sebab ini bukan pengajian ta'lim, pengajian ilmu, dan bukan juga ada tazkirah di dalamnya, tapi ala kulli hal mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Amin. Jadi hanya perkongsian tentang sebuah kota di bahagian Hadramaut, bumi Hadramaut di negeri Yaman. Yaman ini kelebihannya luar biasa, sehingga kan ada terdapat di dalam hadis Nabi kita ni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Dua riwayat yang bila dicantumkan digelar sebagai muttafaqun alaih ataupun rawahu syaikhan, diriwayatkan oleh dua syekh yang kekuatannya tidak dapat dinafikan oleh mana-mana madhab pun, sebab kedua-duanya adalah perawi yang kuat. Jadi di dalam hadis tersebut baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum ahlul yamani hum araqqa af'idata wa alyanu quluba." Telah datang kepada kamu orang-orang daripada Yaman. Hum araqqu af'idata wa alyanu quluba. Orang ini adalah yang paling lembut hatinya. Hatinya lembut dan budinya pun lembut. Akhlaknya baik, hatinya pun baik. Subhanallah. Jadi memang benar sabda Nabi kita ni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah mana kami berada di Yaman, kami melihat apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiknya luar biasa. Mungkin banyak yang berpengalaman berjumpa orang-orang Arab budi pekertinya bukan lembut macam ketani di tanah Nusantara ni. Bila orang Arab bercerita, ia bercerita biasa. Ketani yang dah faham mendengarkan, ketani fikir ia marah. Subhanallah. Tapi orang-orang di Yaman hatinya lembut. Dan keadaan orang-orang yang ada di Yaman, orangnya banyaknya susah. Tapi di dalam ia susah, ia masih sanggup untuk membantu orang yang lain. Satu majlis kami hadir di Darul Mustafa, majlis maulid. Jadi di dalam majlis maulid kebiasaannya ada orang yang bukan asalnya beragama Islam. Artinya ia masuk ke dalam agama Islam, mereka akan menyampaikan
kata-kata yang dapat memberi semangat kepada orang yang sudah asal dari asalnya Islam. Karena kadang kita ni bila mana lahir dari awal Islam, kita ni lupa apa nikmat yang Allah bagi arah kita ni sebagai orang yang sudah Islam. Sampai ada yang mengatakan, macam mana ni Ustaz, macam mana boleh orang yang mu'allaf yang sudah baru masuk Islam semangatnya untuk beribadah mengalahi kita ni orang yang sudah Islam ni. Jadi subhanallah. Jadi diorang ada menyampaikan kalam sedikit kata-kata untuk mengingatkan kita ni apa nikmat yang kita ni dapat. Jadi seorang ni ia datang dari barat, datang ke Hadramaut, tinggal dan belajar di sana. Kemudian katanya satu hari ia naik motosikal. Waktu itu musim di Yaman susah untuk mendapatkan minyak. Harga sebotol minyak damit, botol suci, botol sehat itu harganya mungkin mencecah 2 ke 3 dolar satu botol. Artinya setengah liter $3. Kita ni masa ni 1 liter 53 sen kalau petrol, kalau diesel 30 lebih sen. Ini 3 ringgit. Bukan 3 ringgit Brunei, 3 ringgit USD. Setengah liter saja. Jadi musim itu susah mendapatkan minyak. Jadi katanya satu masa ia akan pergi ke suk, ke pasarnya, akan membeli minyak ini. Di dalam pertengahan, di dalam perjalanan pergi ke suk, ke stesen minyak, minyaknya motornya tak berhenti, habis minyak. Jadi ia pun menyorong motosikalnya, disorongnya akan dibawanya sampai ke stesen. Dalam perjalanan terjumpa seorang Yaman lagi. Ada orang Yaman naik motosikal. Dalam perjalanan balik berhenti, ia ditolongnya. Katanya, kenapa motosikal kita? Katanya, motorku habis minyak. Jadi dibukanya tangki minyaknya, disiruhnya sedikit, ditransfernya sedikit untuk motosikal orang yang terberhentian. Sampailah cukup minyaknya untuk pergi ke stesen minyak. Jadi ia di dalam majlis maulid ia menceritakan, katanya, aku hairan dengan benda ini, katanya. Sedang kami, katanya, negeri di barat, kami orangnya orang yang terpelajar kebanyakannya. Ada yang sampai universiti dan sebagainya. Dan kami kebanyakan orang yang berharta, katanya. Orang-orang kaya. Tapi katanya, aku hairan kalau kereta kami rosak di siring jalan, seorang pun ada yang berhenti bertanya apa keadaan kita, apa kesusahan yang kita lalu, minta bantuan atau tidak. Tapi di sini katanya keadaan susah, bila aku berhenti, yang berhenti menolong bukan orang ku kenal, bukan guruku di sekolah, bukan kawan di sekolah. Ia berhenti dan di dalam keadaan minyak harganya mahal masa ini, katanya ia sanggup membagi sedikit daripada minyaknya agar ku dapat menuju ke stesen minyak. Subhanallah. Indah kenal satu sama lain. Tapi kelebihan orang di Yaman ini yang kami lihat, terutamanya di Hadramaut, di orang ini bila mana mendengar satu hadis, mereka benar-benar mengamati hadis tersebut. Bila mendengarkan ayat Al-Quran, diamatinya dan diamalkan. Sebab itu salah satu negeri yang masuk ke dalam Islam tanpa peperangan adalah Yaman. Manakala negara-negara lain perlu peperangan, bila mana sudah kalah baru Islam masuk ke dalamnya. Negeri Yaman mereka yang menerima agama tersebut. Maka sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum ahlul yamani hum araqu afidata wa alyanu quluba. Al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman itu berada di Yaman dan hikmah itu berada di Yaman. Banyak tempat yang agung di dalam dunia. Kami hanya menceritakan tentang Yaman, bukan kami hendak menceritakan kelebihan-kelebihannya sahaja. Cuma atas permintaan, jadi kami pun menyampaikan apa yang kami tahu. Bukan untuk mempromo dan sebagainya. Cuma yang kami lihat di sana, subhanallah, keadaannya luar biasa. Macam mana boleh di dalam negeri susah, negeri orang miskin,
Yang menghairankan kita ni di negeri kita ni fitrah manusia. Orang dari tempat susah pergi ke tempat, ke bandar-bandarnya. Yang dari kampung pindah ke bandar untuk belajar, yang dari kampung pindah ke bandar untuk kerja. Yang sudah di bandar pindah ke negara jiran kerana pendapatan di sana lebih banyak dan sebagainya, pendidikannya lebih tinggi, pergi ke negeri yang lebih maju. Di Yaman, di Hadramaut, kami hairan orang yang dari negeri yang maju berpindah ke negeri yang boleh kita ni katakan mundur. Dari negeri maju, dari Britania, dari Britain, dari UK, dari Amerika, dari Australia, dari Singapura, dari Indonesia, semuanya pergi berpindah meninggalkan negerinya yang sudah maju, berpindah ke kampung. Kampung yang mana ni? Subhanallah. Sampai kita dapat lesen, kan belajar lesen dah tahu di mana. Yang penting sudah pandai bawa motosikal, boleh bawa sendiri. Subhanallah. Pentadbirannya kalau akan kita lihat, lebih maju pentadbiran di Limbang kali kalau dibandingkan dengan yang ada di Hadramaut Yaman. Customnya macam mana, tempat membuat pasportnya macam mana, dentisnya saja. Pernah satu hari kami sakit gigi, mencari dentis. Masuk ke tempat dentis ni, subhanallah, pisaunya berampaian, sterilize atau indan, Allahu a'lam. Yang penting waktu itu sakit sudah, yang penting baik malam itu. Besarnya kali, besar dentisnya mungkin ya Allah, satu bilik tempat orang menerima, masuk ke dalam bilik tempat ia membedah dan sebagainya. Orangnya memakai t-shirt saja, lepas itu memakai apron, usul doktor pun tidak ada, kot putih tidak ada. Ajib. Jadi keadaannya di sana mundur. Tapi yang kami heran, orang dari barat, dari negeri-negeri yang maju berpindah ke sana. Orang dari Singapura banyak berpindah ke sana. Kami tanyakan, kita pindah kemari sekeluarga macam mana? Kan dapat hasil dari mana untuk membiayai keluarga yang ada. Jadi orang Singapura ni pintar, subhanallah. Katanya, kami tinggalkan rumah kami, banyak semua barang, kami pindah kemari, dan rumah yang kami tinggalkan kami sewakan. Sewa di Singapura satu apartemen mungkin dalam 2 ke 3 ribu. Jadi katanya, aku bawa keluargaku, rumahku kusewakan, jadi sepanjang bulan ada duit sewa untuk membiayai kami tinggal di sini. Dan katanya, kami tinggal di sini dengan meninggalkan rumah sewa lebih untung dari kami tinggal di dalamnya, dan kami membayar teks di Singapura, membeli transport di Singapura dan sebagainya. Subhanallah. Jadi sebab itunya kami sanggup untuk berpindah kemari. Kami lebih selesa di sini katanya. Dia orang tinggal di Singapura sebagai orang susah, bila pindah ke Yaman, dia orang ini jadi orang yang kaya di sana. Ajib. Tapi tujuan asal mereka berpindah sebab di Yaman terdapat banyak tempat-tempat belajar ilmu yang setelah mereka sudah ketani pincin sudah, ia akan berpindah ke sana agar anak-anaknya dapat belajar di sana. Katanya, kalau kami pun dah sempat belajar, anak kami harapkan dapat belajar di sini. Subhanallah. Jadi orang yang dari barat banyak berpindah karena di sana kebanyakannya tempat belajar adalah dengan cara bertalaqi, duduk macam mana. Talaqi-nya orang Brunei kita ni menadah kitab. Orang masa ni dah tahu, orang lama-lama bahasa dia orang itu halus. Pernah kami berjumpa berceramah di Bunut, kemudian orang itu memberitahunya, kami dulunya bahasa ustaz itu batah kami nak mendengar, itu yang bahasa kami gunakan dulu katanya. Menadah kitab arah guru. Kalau menadah kitab ini artinya berdepanan, murid membaca, guru menerangkan. Itu yang disebutkan sebagai talaqi, yang kebanyakannya sudah hilang di negeri-negeri masa ini. Sebab cara yang paling utama adalah dengan bertalaqi. Di dalam hadis Jibril
yang hadis kita ni semua tahu menerangkan tentang iman, Islam dan ihsan. Sayyidina Jibril alaihissalam, malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW, duduk, kemudian bertanyakan apa itu Islam, apa itu iman. Di dalam hadis Jibril menceritakan banyak tentang adab seorang pelajar yang menuntut ilmu. Datang kepada Nabi SAW, rambutnya hitam rapi. Di dalam hadis menerangkan rambut yang hitam rapi sebab untuk menceritakan keajaiban yang dilihat oleh para sahabat. Sahabat melihat, katanya orang yang datang ini bukan dari kalangan kami dan tidak ada asar tanda-tanda orang yang sudah bermusafir. Kalau orang sudah berjalan di padang pasir, rambutnya mesti bergubar, berdebu. Bajunya kalau putih mesti kotor. Contoh kalau orang pernah umrah, 2 hari dia pakai jubah putih di sana, habis brown tangan kita ni, disebabkan debu yang ada di negeri itu. Jadi katanya bukan ada dari kalangan kami dan ia tidak ada nampak padanya tanda-tanda orang yang bermusafir. Jadi orang hairan. Kemudian diceritakan rambutnya hitam rapi, bajunya putih. Jadi ulama mengambil daripadanya adab di dalam menuntut ilmu. Yang paling utama orang yang menuntut ilmu memakai pakaian putih, bersih, agar ia dapat melihat setiap kotoran yang ada, ia cepat-cepat membersihkan. Mengajarkan ia bila mana hatinya sentiasa bersih, bila ada kotoran sikit harus cepat-cepat dibersihkan. Rambutnya mesti rapi, artinya pakaiannya tidak perlu lusuh. Di dalam adab kita ni menuntut ilmu harus bersih biar orang melihat ada kebaikan di dalamnya. Dan bila mana Sayyidina Jibril alaihissalam datang, ia datang kemudian duduk lutut bertemu lutut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama mengambil artinya di dalam keberkatan ilmu perlulah duduk berhadapan dengan gurunya sendiri. Ajib. Kemudian datang orang dulu-dulu belajar macam mana? Khatib-khatib yang dulu yang ada di Brunei datang mencari guru, duduk berhadapan. Kemudian datanglah sistem baru, barulah duduk di atas kursi. Yang memadamkan adab ketani di dalam menuntut ilmu agama. Dari ada berhadapan dan kadangnya jauhnya anak murid mungkin di dalam 5 ke 10 meter daripada gurunya. Bila sudah jauh, tidur boleh bila-bila masa. Kami kalau rapat macam ni, siapa yang tidur kena ambat. Kadang pen terabang untuk membangunkan kita ni. Mungkin kita ni merasa benda ni. Tapi kalau seorang yang bercakap kemudian tangannya tidur, kita ni pun garam hati rasanya. Subhanallah. Jadi di dalam adab menuntut ilmu, kita ni duduk menghadap guru. Bila mana guru bercakap, kita ni mendengarkan, indah lari ke tempat lain. Jadi bila sudah ada kursi, ada meja, sanang kita ni bersandar, tunduk kita ni. Tidur dengan lena kita ni atas meja. Subhanallah. Bila sudah jauh, jaraknya jauh, angan-angan kita ni boleh lari bila-bila masa. Matanya melihat ke depan, melihat ke guru, tapi fikirannya lari ke tempat lain. Subhanallah. Keberkatan ilmu atau Allah tarik bila mana tidak ada adab di dalamnya. Subhanallah. Pernah lagi kami dulu waktu form 6. Waktu itu masih sekolah di Maktab Duli. Kalau kelas fizik kami duduk di depan sekali, barisan pertama. Satu hari aku duduk di depan sambil mendengarkan guru, tahu-tahu namaku kena panggil, Basit, Basit, Basit. Rupanya mata aku ni baru terbuka. Rupanya tertidur di barisan hadapan sekali. Adik, subhanallah. Itu yang membezakan bila mana belajar ilmu secara bertalaqi dan sebagainya. Timbul di zaman kita ni, ada online sudah, ada YouTube, ada Facebook. Boleh kalau kita ni hendak mengambil manfaat, tapi untuk seorang yang akan belajar mencari ilmu, manfaatnya kurang daripada kalau ia hadir ke dalam majlis tersebut dan mendengarkannya sendiri.
Sebab kelebihan perkumpulan, di dalam perkumpulan ada kelebihan yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah ada mengutuskan beberapa malaikat untuk mencari di mana perkumpulan zikir. Bila mana sudah sampai, para malaikat melebarkan sayapnya kemudian memayungi orang yang berada di dalam kumpulan zikir. Kalau kita ni melihat dari rumah saja, YouTube, Facebook, kita ni tidak ampit payung malaikat tersebut. Jadi banyak kelebihan yang ada di dalam bertalaqi, di dalam beradab, belajar mengambil ilmu. Jadi di Hadramaut Yaman adalah tempat yang paling banyak sistem pembelajarannya secara bertalaqi, menadah kitab kepada guru. Dan di sana adab amat dijaga. Adabnya dijaga. Anak murid dulu datang sebelum guru. Kalau anak murid lambat tidak boleh duduk kecuali dengan izin gurunya. Gurunya mengisyarahkan duduk, baru duduk. Kalau tidak berdiri sepanjang masa, dulu menunggu di belakang. Artinya seolah-olah meminta izin, boleh masukkah dalam kelas ini atau tidak. Tidak boleh selajur bangkit kemudian meninggalkan dari tempat duduk. Perlu minta izin, angkat tangan, minta izin, kan kesiring, kan ketandas dan sebagainya. La ilaha illallah. Itu yang membezakan sistem secara bertalaqi dengan sistem belajar yang ada pada zaman ini. Zaman ini kita ni boleh masuk lecture theater, kalau anda suka boleh kita ni keluar sesuka hati kita ni. Hatta mungkin habis satu semester nama gurunya pun yang dah tahu siapa namanya. La ilaha illallah. Macam mana untuk mengambil ilmu sedang guru yang menyampaikan perantaraan kita ni dengan ilmu itu, kita ni dah kenal dengan diri kita ni. Jadi banyak adab-adab di dalam ilmu Allah tarik. Keberkatannya hilang sedikit demi sedikit. Ilmunya sampai yang membuatkan orang boleh berpindah. Sebab orang yang mendapatkan ilmu, faedahnya, manfaatnya ada dua. Kalau ia mengambil dengan adab, ia akan, sebab dari orang yang menyampaikan ilmu ada terhasil dua jenis manusia. Yang menerima ilmu ini menjadi dua. Satu, ia mendapatkan ilmu, ia seperti pohon yang keluar buah yang manis daripadanya. Dan yang satu, ia juga mendapatkan ilmu, tapi ia seperti pohon yang tumbuh, tapi yang keluar daripadanya adalah duri ataupun perkara-perkara yang berbisa. Jadi bila mana ilmu diambil tanpa adab, maka ia akan tumbuh sebagai pohon yang berduri, yang berbisa. Bila mana ia diambil dengan adab, ia keluar sebagai buah, sebagai pohon yang berbuah dan buahnya manis luar biasa. Dapat memanfaatkan orang lain, dapat menolong orang lain di dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ia menjadi pohon yang berduri, ilmunya digunakan untuk menyakiti orang lain. Ilmunya digunakan untuk menghukum orang lain. Sudah ia pintar, tahu syurga dan neraka, ilmunya digunakan, kau neraka, kau dah sembahyang neraka, kau dah puasa neraka, kau syurga. La ilaha illallah. Sedangkan orang yang ilmunya diambil dengan keberkatan, ia akan cuba. Ia bukan menghukum tapi membantu setiap orang, karena ia tahu tugasnya sebagai ad-da'i ilallah, orang yang membawa ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik ditolong, diberikan peringatan, dan yang masih jauh daripada Allah cubanya ditarik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kelebihan yang ada di sana luar biasa. Tadi Hadramaut kotanya masih mundur. Rumahnya bukan daripada batu tapi dibuat daripada tanah liat. Ekonnya ada macam ketanian ni, ekon memakai gas. Di sana ekonnya memakai blower yang ada air mengalir di dalamnya. Sebab kalau petani hidupkan ekon macam ni, tutup karan seluruh rumah. Karannya dah kuat. Dan karannya di dalam sehari 24 jam, paling kurang 6 jam mesti ada blackout. Di dalam sehari. Jadi keadaan di sana menyadarkan kami apa yang kami ada selama ini di negeri asal kami.
yang diajarkan orang dari barat juga mengatakan, baru kami sadar katanya, walaupun rumah kami damit di negeri kami katanya, tapi nikmat yang Allah bagi di sana kami tidak sadar sebab setiap hari ada. Ketani tidak akan tahu nikmat aircon kecuali ketani berdiri di bawah panas terik di luar. Di luar panas baru ketani tahu masuk bilik aircon, alhamdulillah. Baru ketani rasa nikmat itu. Sebab nikmat ini biasanya manusia bila mana ia kehilangan nikmat tersebut baru ia sadar akan apa yang kurang daripadanya. Seperti nikmat memiliki kedua ibu bapa, nikmat indung. Bila indungnya masih ada, diangkatkan suara, diteriaki, dibalas dan sebagainya. Sudah indungnya Allah tarik, nikmat atau Allah tarik semula baru tak akan menangis, lupa, baru tak ingat apa nikmat Allah bagi selama ini. Jadi keadaan di sana baru mengingatkan kami apa nikmat yang Allah bagi selama ini. Di Brunei ada kereta, waktu di sini mengeluh apa ni belum ada kereta baru, kereta dari 1994. Kalau menakan minyak pun dah pick up. Tapi sudah ada di sana baru kami bersyukur, ya Allah, orang di sini orang yang terdapat motor saja orang kaya, kebanyakannya berjalan kaki saja. Baru tak merasa nikmat. Bila ada blackout di sana baru terkanang, ya Allah, kami di Brunei dah pernah merasa 24 jam itu ada blackout. Dalam setahun blackout 3 jam ini pun sakai masih. Mana api, mana Lampung, ada karan, cuba cek ani. Belum terbiasa dengan benda itu. Di sana subhanallah, setiap hari bila pajak Jalan Lampung orang relax saja. Kalau di Brunei pajak Lampung semua orang, kenapa karan ni, mana ni? Tinggal kamu anu kah? Belum bayar bil ke apa ni? Padahal terkena kilat saja di luar. La ilaha illallah. Di sana santai. Pajak Lampung alhamdulillah. Pajak Lampung alhamdulillah. Subhanallah. Keadaan di Hadramaut luar biasa. Yang banyak kelebihannya untuk diri ketani dan hati ketani yang masih ada. Keadaan di sana dapat mengingatkan ketani tentang nikmat yang Allah bagi kepada ketani. Dan keadaan di sana tenangnya luar biasa. Itu yang membuatkan orang yang dari negeri maju sanggup berpindah ke perkampungan, sebab katanya hatiku lebih tenang di sini daripada tempat yang maju katanya. Sebab di sana di Hadramaut mereka mengamalkan tazkiyatun nufus, membaiki atau pembersihan hati ketani atau hawa nafsu ketani, mengingatkan ketani untuk bersyukur kepada Allah. Dan di dalam kotanya banyak diadakan majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir. Bila mana di satu tempat ada mengadakan majlis ilmu ataupun majlis zikir, maka Allah akan turunkan sakinah, ketenangan di dalam satu tempat tersebut. Ketani di malam ini berkumpul untuk memberikan tazkirah dan peringatan. Allah turunkan sakinah bukan hanya pada rumah ini, tapi Allah turunkan sakinah bila mana ada satu majlis untuk seluruh perkampungannya. Artinya seluruh orang yang ada di Jerudong mendapatkan sakinah tersebut. Subhanallah. Jadi biar ketani menjadi penyebab sakinah Allah turun, jangan ketani menjadi penyebab bala turun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana bermacam-macam majlis ada. Jalan sedikit ada majlis, jalan sedikit ada majlis. Jadi ketenangan yang dirasakan di sana luar biasa. Dan guru kami pernah menyebutkan, katanya, kalau kamu ingin melihat kota Makkah, kota suci Makkah Al-Mukarramah dan kota suci Madinah Al-Munawwarah 60 tahun dulu, katanya 60 tahun dulu kalau kamu akan melihat kota suci Makkah dan kota suci Madinah, inilah keadaannya seperti yang ada di Tarim masa ini, katanya. Subhanallah, sebelum ada pembangunan, sebelum ada kelebihan dan sebagainya. Katanya majlis-majlis ilmunya seperti yang ada di waktu ini, katanya. Majlis-majlis maulidnya seperti yang ada di Tarim waktu ini, katanya. Sebab dulu orang banyak mencari ilmu di kota suci Makkah dan di kota suci Madinah.
pergi ke sana 20 tahun, 30 tahun baru balik ke Nusantara membawa ilmunya. Masa ini dengan pembangunannya, lihat pada kita ni punya ibadah umrah saja. Berapa ramai yang ke Makkah untuk benar-benar menuju ke menuju ke Kaabah untuk beribadah padanya dan menuju ke makam Nabi SAW untuk berziarah padanya. Karena masa ini orang hanya melihat hotelnya di mana, kadainya mall ada atau indah, sudah berpindah. Sebab itu banyak yang pergi ke sana untuk mengerjakan ibadah umrah, ibadah haji dan ziarah, pulang ke negerinya tidak ada kelapangan di dalam dadanya sama masih. Sebab ia berada di sana tidak ada pembersihan rohaninya. Banyak perkara yang melupakan ia. Ia pergi ke kota suci Makkah, masuk ke dalam masjid waktu sembahyang, kiralah 20 minit. Subuh 20 minit, Zuhur 20 minit, Asar 20 minit, Maghrib 20 minit, Isya 20 minit. Jumlahnya 100 minit. Sejam 40 minit saja ada di dalam masjid. Selebihnya antara subuh dengan zuhur ia berehat di hotel. Antara zuhur dengan asar sudah buka kedai, jadi ia ke kedai. Berehat sekejap 20 minit sembahyang asar. Lepas asar masih sampat, kedai masih buka, pergi lagi ke kedai semula. Sampailah azan maghrib baru kan membawa kantongnya balik ke hotel. Sampai ke hotel, imam sudah qamat, muazzin sudah qamat, ia pun cakap, mengapa sembahyang di bilik? Saya sembahyang di bilik. Bila sembahyang di bilik selesai sembahyang, katanya buat menunggu isya, baik tak turun ke kedai sekejap, turun lagi ke kedai. Azan isya, alhamdulillah wudunya masih ada, anda sempat membeli barang, ia terus ke masjid, sembahyang ke masjid, alhamdulillah. Lepas sembahyang isya, melintas dalam perjalanan menuju ke hotel, lihatnya kedai banyak barang yang lawa, menuju lagi ke kedai semula. Jadi banyak waktunya yang digunakan lebih kepada kedainya daripada ke masjidnya. Subhanallah. Sebab banyak benda-benda yang menarik kita ni daripada beribadah di sana masa ini. Berbeza orang yang pergi haji dan umrah dulu, katanya kami pergi hotel belum ada, jadi tinggal di khemah. Kadang katanya satu hotel itu satu bilik 20 orang. Subhanallah. Jadi kata guru kami, kalau kamu kan melihat kota suci Makkah dan kota suci Madinah 60 tahun dulu, lihatlah apa yang ada di kota Tarim yang ada masa ini. Subhanallah. Luar biasa. Sebab kat kita ni bila mana nikmat yang Allah bagi arah kita ni, indah kita ni gunakan dengan sebaiknya, ia akan menjauhkan kita ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan artinya kita ni mendekatkan diri kepada Allah, kita ni tidak boleh terdapat kereta mewah, tidak boleh dapat rumah yang bagus, tidak boleh memakai pakaian yang lawa. Bila kita ni mendekatkan diri kepada Allah, kita ni lihat apa yang Allah bagi itu membawa kita ni dekat kepada Allah ataupun jauh daripadanya. Subhanallah. Sebab nikmat itu tergantung. Kalau ia baik untuk kita ni, lihat apa hasilnya. Jangan lihat pada bendanya, jangan lihat pada brandnya, jangan lihat pada besar rumahnya. Lihat, sebab kadang ada orang Allah bagi ia rumah besar, digunakannya untuk beribadah kepada Allah. Dipanggilnya orang makan ke rumahnya, anak yatim dipanggil ke rumahnya, dibagi makan, diadakannya majlis tahlil dengan keluarganya, khatam buat tadi rumah kami, sana habis kita, dan sebagainya. Ada orang Allah bagi ia rumah damit, tapi rumah damit ini yang membuat ia sombong. Melihat orang rumah besar, orang ini cinta dunia, orang ini. La ilaha illallah. Ia menghukum dengan apa yang ada. Ada orang Allah bagi ia kereta Mercedes, tapi kereta Mercedesnya di masjid. Melintas masjid, mendengar bunyi azan, singgah ke masjid. Ada orang keretanya Toyota Corona 1994. Azan berkumandang di masjid, dilintasinya saja, indah mau melintas. Subhanallah. Jadi kita ni melihat sama ada orang itu cintakan dunia bukan dengan apa yang ada di dalamnya, bukan apa yang ada dimilikinya.
Tapi kalau satu benda itu usulnya dunia tapi mendekatkan dirinya kepada Allah, maka itu adalah akhirah. Tapi kalau ia usulnya akhirah, ia sembahyang tapi kehendaknya adalah dunia, maka itu adalah dunia. Contohnya apa? Ia menghatamkan Al-Quran. Kita ni melihat, Masya Allah, orang ini ahli akhirah. Tapi ia membaca Al-Quran supaya orang melihat. Ia membaca Al-Quran supaya dapat diberitahunya orang lain, aku khatam hari ini kali ke-30 sudah hari ini, supaya orang memuji ia orang baik. Amalannya amalan akhirah, tapi disebabkan perbuatannya untuk dunia, maka ia adalah amalan dunia. Ada orang amal perbuatannya adalah dunia, datang shopping, membeli barang, beli baju, beli tupi, beli ini dan sebagainya. Tapi niatkannya aku membeli ini untuk membagi kepada orang yang tidak mampu. Walaupun amalnya adalah amal dunia, tapi disebabkan niatnya untuk akhirah, maka ia adalah ibadah akhirah. Subhanallah. Jadi mungkin kita ni dengarkan dulu, kita ni dengarkan kasidah lagi satu untuk membangunkan kita ni. Mungkin sudah mengantuk, suara ustaz perlahan. Bila lagi suara dalam, makin nyaman kita ni dengar, makin mengantuk, kita ni tertunduk. Mungkin kita ni dengarkan satu kasidah untuk menghiburkan hati kita ni. Kita ni berkasidah, berhibur dengan puji-pujian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mendengarkan kasidah, bukan tidak boleh kita ni mengatakan apa beza kasidah macam menyanyi juga. Tidak sama. Qasidah adalah bait-bait syair yang disusun untuk memuji Nabi kita ni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati kita ni akan jadi tenang. Siok rasanya. Siok rasanya. Kita ni mendengar walaupun dah faham, tapi disebabkan kita ni tahu adalah memuji Nabi kita ni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tenang hati kita ni. La ilaha illallah. Karena Imam Al-Busiri rahimahullah ta'ala menyebutkan, menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk merehatkan hati kita ni yang berada di dalam beban. Jadi mungkin kita ni dengarkan satu qasidah dulu sebelum kita ni meneruskan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Sudah lama hati merindu dengan kekasih yang satu. Bilakah masa dapat bertemu dengan kekasih agungmu? Kakiku kan terus melangkah menuju ke bumi Madinah, selangkah demi selangkah dekatkanlah kami ya Allah. Allahu Allah ya Allahu Allah ya Rasulullah.
memastikan namamu kan terus terpahat di hatiku, wahai Muhammad. Moga lisanku terus sholawat hingga saat dijemput malaikat. Allahu Allah ya Rasulullah, Allahu Allah ya Habiballah, Allahu Allah ya Rasulullah, Allah ya Habiballah. Namamu kan terus terpahat di hatiku, wahai Muhammad. Moga lisanku terus sholawat hingga saat dijemput malaikat. Namamu kan terus terpahat di hatiku, wahai Muhammad. Moga lisanku terus sholawat hingga saat dijemput malaikat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi perjalanan menuju ke kota Tarim, cara masuknya ada 3. Sama ada menaiki, ada 4. Sama ada menaiki pesawat aeroplane daripada Mesir ataupun Khartoum, Sudan. Kemudian flightnya direct ke Sayun. Sayun ini satu kota dalam 30 minit daripada kota Tarim. Artinya perkiraan antara Jerodong ke Gadong macam itu jauhnya. Itu cara yang paling mudah untuk masuk ke Tarim. Cuma return flightnya daripada Mesir ke Tarim anggaran dalam $400. Jadi kalau mau cara yang paling mudah, bayaran yang paling mahal. Yang kebiasaannya orang mengambil adalah menaiki bas paling dekat daripada Oman, Salalah. Kota namanya Salalah. Daripada KL Salalah ataupun dari tempat lain, hurufnya SLL, yang 3 huruf. Apa namanya itu? Dia punya ada apa namanya itu yang 3 huruf itu? BWN, KUL, SLL. Apa namanya itu? Dia ingat lagi. Dari Salalah ke Tarim naik bas 16 jam. Ataupun cara kedua, menaiki bas daripada Dubai, dari Dubai ke Tarim 30 jam. Jeddah menaiki bas menuju ke Tarim 32 jam. Boleh pilih. Paling mudah naik bas artinya dari Salalah 16. Kali pertama memang berat, kali kedua sudah biasa, kali ketiga macam dada saja. Jadi yang kesian, kami sudah pernah berkali-kali menaiki bas 16 jam, kemudian 30 sudah biasa. Kali terakhir kami pergi ke Tarim membawa istri, baru berkawan. Jadi istri dibawa dari Jeddah. Dari Jeddah perjalanan 32 jam. Di sana tah kami merasa macam biasa, istri gundah gulana di dalam bas. Kesian. Sehari setengah di dalam bas.
Tapi subhanallah, kalau kita ni tarima ni luar biasa. Macam kita ni balik dari UK, flight yang jauh yang tergambar dari UK 16 jam. Kalau dulu ada transit Dubai, menggambarkan perjalanan jauh dari rumah kan berpanyap, kemudian naik taksi atau naik bus menuju ke train station, dari train station menuju ke airport, dari airport transit lagi di Dubai, dari Dubai baru sampai ke Brunei. Dalam perjalanan kita ni ngalih, tapi bila sudah sampai melihat keluarga di Brunei, hilang ngalih kita ni. Macam mana 7 orang yang nanti bila mana ia masuk ke dalam syurga, mudah-mudahan kita ni tergolong daripadanya, amin Allahumma amin. Ia bersusah payah di dunia, waktu subuh mesti bangun, waktu zuhur masih sembahyang, waktu asar keluar sekejap dari kerja sembahyang sekejap, balik ke rumah ngalih tapi mesti menunggu maghrib, sembahyang maghrib, kan tidur lepas maghrib mesti menunggu isya. 5 kali sehari berempas pula sengalih, kemudian bulan puasa mesti lagi berpuasa dan dalam bekerja. Ngalihnya itu bila mana ia melangkah kaki pertamanya masuk ke dalam syurga, ia sudah lupa ngalihnya yang ia berada di dunia dulu. Jadi macam mana tujuh bila mana kita ni gambarannya yang mudah adalah macam kita ni balik tadi dari UK ke Brunei, dan dari Brunei bila sampai ke Tarim, melihat Tarim hilang rasa ngalih kita ni. Cuma masalahnya bila habis sudah kita ni seminggu 2 minggu di Tarim, baru ingat kita ni paksa balik ke Brunei. Tu masalah kedua lagi, ingat naik bas lagi ke dalamnya. Subhanallah. Tapi kota Tarim banyaknya orang yang datang, kebiasaannya dia mau balik. Ada yang datang rencananya seminggu, lepas seminggu katanya minggu depan balik, diubahnya lagi tiketnya, tambah lagi seminggu. Lepas seminggu ubahnya lagi tiketnya, extend lagi seminggu. Sampailah ia di sana, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Sebab dia mau rasa cukup rasanya. Macam kanak-kanak kita ni bawa masuk ke dalam playhouse itu, fun block kah, apa block, apa tu namanya. Bila dibawa masuk, sudah akan disuruh balik, dia mau balik. Macam tu rasanya orang yang bila mana hatinya sudah terpaut dengan Tarim, ia merasa ketenangan di dalamnya, sudah masuk ke dalamnya, payahkan dia mau balik. Subhanallah. Macam orang pergi ke kota suci Madinah, pergi kota suci Makkah, sudah masuk ke dalam sana kan balik, ini barat hatinya akan balik. Sampai kami ada seorang kawan, ia datang ke sana mulanya untuk daurah. Daurah ini musim, ada musim daurah namanya perkumpulan selama 40 hari. Eventnya, programnya selama 40 hari. Pagi belajar, tengah hari menghafal hadis, petang belajar lagi. Boleh terbuka untuk seluruh peringkat umur. Daripada kanak-kanak 16 tahun sampailah orang dewasa. Ada yang 60, ada yang 70 tahun datang untuk ikut mengikuti daurah. Dan musim daurah ini tazkirah Habib Umar mengajar, ada penterjemahnya. Kita ni duduk di dalam perkumpulan Habib Umar, sebab daurah ini diadakan di Darul Mustafa, sekolahnya Habib Umar. Jadi kita ni mendengarkan, ada kita ni buka stesen radio, satu stesen radio di dalam bahasa Inggris terjemahannya, dan satu stesen radio terjemahannya dalam bahasa Melayu. Jadi kalau kita ni kan mau datang ke sana, faham apa yang disampaikan, datang musim daurah. Kalau anda sanggup 40 hari, tunggu saja berapa, seminggu boleh, 3 hari boleh. Cuma ia diadakan programnya 40 hari untuk mengisi masa cuti orang muda yang ada di Yaman. Mulanya diadakan untuk mengisi masa lapang orang yang muda yang ada di Yaman. Tapi lama-kelamaan yang datang ini orang dari luar lebih banyak dari orang yang ada daripada Yaman sendiri. Orang dari Singapura datang, orang dari Indonesia datang, orang dari Germany datang, orang dari Australia datang untuk menghadiri program daurah ini saja. Daurah ini artinya workshop. Kalau kita ni ada workshop di dalam bahagian dunia, kita ni ada juga workshop diadakan setahun sekali. Workshopnya untuk apa? Untuk memperbaiki diri kita ni. Jadi yang diajarkan di dalamnya bab wudu, bab sembahyang, dan yang mengajarkannya bukan orang calang-calang, Mufti Tarim sendiri yang mengajarkannya. Bab wudu, bab sembahyang, bab puasa, yang fardu ain yang perlu kita ni tahu.
Jadi musim daurah diadakan. Kebiasaannya bulan, ia mengikut tahun Masihi. Sebab cuti orang yang berada di universiti, cutinya ikut tahun Masihi. Jadi tahun pertama kami datang, daurahnya penuh-penuh di dalam bulan Ramadan. Hari pertama Ramadan mula daurah, hari raya ke-10 habis daurah. Jadi atutah pengalaman daurah yang paling luar biasa. Sebab daurahnya bercampur dengan ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan. Ada khatamnya, ada tarawihnya, ada iftarnya, ada sahurnya, ada qiyamul lailnya. Tapi masa ini daurahnya mula di minggu kedua hari raya sudah. Sebab setiap tahun tarikh Masihi berganjak daripada tarikh Hijriyah. Ia berganjak setiap tahun awal. Hari raya kita ni dulu bulan 12, makin awal bulan 11, bukan bulan 10, bulan 9, bulan 8, makin awal. Jadi ada kawan kami yang datang untuk daurah ni saja 40 hari. Visanya pun 40 hari saja. Datang sudah minggu pertama katanya aku dah tahan di tempat ini. Nada internet, nada aircon, nada apa. Bilik pun bershare sama orang lain. Sebilik barangkali 15 orang. Tidak ada partition, jamban bershare di luar. Katanya aku dah tahan di tempat ini. Aku sanggup. Jadi kami macam tunggu saja habis program. Sebab ia akan hantar tiketnya mula dari program 40 hari lepas itu baru tiketnya balik. Jadi ia ikut duduk melihat saja orang yang ada di dalam Darul Mustafa. Bila kena bawa ke masjid lain, ikut ke masjid lain. Di minggu kedua kami duduk lagi di luar bilik. Sebab aku di sana, saya di sana sudah sebagai seorang pelajar. Jadi ada bilik pelajar. Bilik pelajar 6 orang atau 9 orang satu bilik. Kalau orang daurah ni, ia orang yang ikut program. Jadi biliknya mungkin di dalam satu bilik besar 15 ke 20 orang. Jadi ia pun duduk di luar bilik kami. Cerita-cerita saja. Apa ada baru hari ini? Katanya macam mana kalau orang kan belajar di sini? Mulalah sikit-sikit. Kami buat dah tahulah. Kalau dikacau mau jadi belajar. Jadi kami pun buat dah tahu. Ini sih ada visa belajar dan sebagainya. Oh, katanya cuma itu saja. Okey. Kali cerita-cerita kosong saja malam itu, cerita zaman di Brunei dulu dan sebagainya. Lepas minggu kedua, minggu ketiga duduk lagi di luar. Ganya minggu ketiga ni ceritanya berubah selebihnya. Katanya siapa yang akan kujumpai? Katanya kalau aku kan mau belajar di sini. Subhanallah. Ditanya kenapa kan mau belajar sini? Katanya aku nak mau balik dari Tariman. Belum cukup rasaku. Katanya aku mau belajar bahasa Arab. Sebab ia datang dah ada bahasa Arab. Katanya aku mau belajar bahasa Arab. Jadi keesokan harinya terus kami berjumpa pengetua. Pengetuanya waktu itu Said Salim bin Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Anak kepada guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Said Salim. Umurnya waktu itu muda, 26 tahun. Tapi menjadi pengetua. Jadi kami berjumpa, beritahu, ini kawanku, ia akan mau belajar di sini, tapi visanya untuk daurah, visa ziarah saja. Macam mana? Kalau untuk pelajar negeri lain biasanya dia boleh. Siapa yang datang belajar, belajar. Siapa yang belajar daurah, daurah. Sebab dari negeri lain queue-nya panjang. Terutama Malaysia dan Indonesia. Dulu Indonesia siapa yang datang boleh terus belajar. Kemudian ada limit umur 16 tahun ke atas. Kemudian ditambah lagi siapa yang dari Indonesia mesti sudah pandai bahasa Arab. Masa ini Indonesia siapa yang akan belajar di Darul Mustafa mesti pandai bahasa Arab dan mesti hafal Al-Quran 30 juz. Baru boleh masuk. Sebab untuk melimit tapisan. Ia punya shortlistnya. Kalau indah ramai yang akan mau datang belajar, penuh. Sebab Darul Mustafa hanya boleh menampung dalam 800 ke 1000 pelajar saja. Dari Malaysia dulu boleh siapa saja datang, boleh terus masuk belajar. Tapi masa ini mesti ada bahasa Arab dan mesti ada peringkat pertama ibtidaiyah belajar di Malaysia dulu baru boleh masuk ke sana. Jadi Brunei masih sedikit orangnya, jadi akan boleh kena terima. Jadi diberitahu kawan-kawan ni akan mau belajar sini. Macam mana? Jadi diuruskan oleh Darul Mustafa, ia pun mesti keluar daripada Tarim untuk menguruskan visa pelajarnya saja. Keluar border, masuk semula.
Macam ketani membarui visa ketani. Kalau ketani orang Malaysia ada di Brunei, limitnya sebulan. Lepas sebulan macam mana? Keluar ke Limbang, masuk semula. Tambah lagi sebulan baru. Jadi ia pun keluar, masuk semula ke Tarim. Katanya setahun sajalah sini belajar bahasa Arab. Dia mengapa belajar bahasa Arab? Habis setahun duduk lagi, cerita lagi. Habis setahun bila tahan balik, katanya barangkali kan cuba peringkat ke 1 lagi, tambah lagi setahun, tambah lagi setahun. Subhanallah. Dan banyak kawan-kawan kami di sana yang ia sebenarnya datang untuk daurah 40 hari itu saja. Tapi katanya setelah duduk di sana melihat keadaannya, dia orang dah lagi mau balik. Subhanallah. Sebab keadaannya, kalau ketani dah sampai melihat Makkah dan Madinah 60 tahun dulu, cukup tak ketani melihat Makkah dan Madinah 60 tahun dulu itu di Tarim saja keadaannya. Subhanallah. Kalau dari segi kelebihan, di Makkah sembahyang di Masjidil Haram 100.000 kali ganda. Di kota suci Madinah, di Masjid An-Nabawi sembahyang sekali 1000 kali ganda di tempat lain. Di Tarim tidak ada. Cuma pengisian tazkiyatun nufus, pembersihan untuk hati itu masih ada di sana. Subhanallah. Jadi keadaan di sana sederhana, bahkan banyak yang susah. Keadaan orang susah. Dulu kami setiap bulan mengeluarkan 100 US dollar untuk digunakan sepanjang 1 bulan. Jadi 100 US dollar tu boleh beli nasi, boleh beli ani, boleh beli buah. Dan kedai buahnya ada 1 Xbox. Ada peti sejuk 1. Di dalam peti sejuk itu adalah buah yang mahal yang ada di sana. Arah kita ni biasalah mangga, biasa saja buah mangga, buah rambutan, biasa saja arah kita ni sering jalan pun belurih. Tapi disebabkan Yaman tidak terdapat buah-buah ini, ia menjadi buah yang mahal. Mahalnya tidak pulang seberapa, sebiji RM7 sama juga macam harga kita ni di sini. Tapi mahal untuk orang yang ada di Yaman. Sebab orang di Yaman ini tidak berkemampuan. Usinan ini tidak ada. Macam mana kami tahu usin orang yang tidak ada? Kami membeli buah satu hari, membeli buah, beli mangga. Mangga baru sampai beli mangga. Apalagi ada buah dari Asia. Ada rambutan, beli rambutan. Ada mata kucing, beli mata kucing. Jarang ada kan? Rindu. Hanya orang kecarian di sana mencari buah-buah makanan yang ada di negeri kita ni. Bali buah, bali ani semua. Ada stroberi, bali stroberi. Oh, berkantong-kantong. Subhanallah. Sudah kan membayar, guru kami seorang masuk kan membayar juga. Ia membeli sayur, dipilih-pilihnya sayur seikat 2 ikat. Lepas satu bila kan membayar, menunggukan membayar, ia beritahunya masuk buku saja. Kami melihat keadaan ini, subhanallah. Keadaannya orang di sana sampaikan membeli sayur pun mesti masuk buku. Padahal sayurnya tu kalau digantikan ke duit kita ni 20 sen saja. 20 sen. Terpaksa berhutang untuk membagi keluarganya makan, membeli sayur. Subhanallah. Tapi keadaan diorang di sana walaupun susah macam itu, diorang ini melebihi gembiranya kita ni. Sebab diorang ada kelebihan sifat qanaah, merasa cukup di dalam hati diorang itu. Qanaah. Yang kita ni selalu berdoa, Rabbi qanni'ni bima razaqtani, ya Allah berikanlah aku qanaah bima razaqtani, dengan apa yang engkau kurniakan rezeki untukku. Mau rasa cukup itu. Sebab kita ni kalau tidak ada rasa cukup ini, kita ni sudah ada basikal, melihat orang bermotosikal, mau motosikal. Orang bermotosikal melihat orang berkereta, mau kereta. Orang berkereta sudah melihat orang kereta mewah, mau kereta mewah. Yang dalam kereta mewah sudah melihat orang ada helikopter, mau helikopter. Yang dalam helikopter pun rasa sedih sebab ia mau aeroplan. Sampai bila-bila nak mau rasa cukup. Sebab itu bila mana ada sifat qanaah, rasa qanaah, apa yang ada alhamdulillah. Subhanallah. Orang dulu-dulu terdapat, ini kami bercerita. Katanya dulu kami di kampung, bapa kami ini mengajar Quran. Mengajar Quran ke rumah-rumah. Jadi imbalan untuk yang mengajar Quran, tuan rumah kadang bagi pisang, kadang bagi sayur, kadang bagi baras untuk dibawanya balik. Jadi katanya bila bapa membawa balik,
ke rumah barang-barangnya ni kami pun iski melihat, kami beradi ramai katanya, 13 orang kah kalau anda silap. Iski melihat pisang banyak, buah banyak, nasi ada, baras ada. Tapi bila mana kami iski melihat, karena beritahu yang menceritakan katanya, nya datumu tunggu dulu, jangan dulu dipegang, dibahagi-bahagikan dulu. Jadi bila datumu membahagikan, katanya kami pun ikut melihat. Nah hilang teh pisang, nah hilang teh baras, nah hilang teh buah ni. Sebab dibahagi-bahagikan, sebab diorang tahu apa yang dibahagikan akan diberikan kepada orang lain. Jadi sudah dibahagikan, ani bagi arah jiranmu, ani bagi arah jiran depan rumah, di kampung air kan, dibagi ani bagi ke sana, tinggallah sedikit untuk kami saja katanya. Jadi katanya aku waktu itu pun bertanya, ditanyakan, sayang coba makanan banyak dibagi-bagi arah orang. Jadi nyadatumu katanya, nyadatumu apa yang ada ini alhamdulillah kita ni terdapat untuk hari ini. Mudah-mudahan yang lain ini dapat juga, orang lain, keluarga lain ikut makan juga. Subhanallah. Berbeza di zaman kita ni masa ni. Zaman kita ni masa ni kita ni tunjukkan. Dulu indah ditunjukkan tapi dibagi. Zaman kita ni ditunjukkan tapi indah dibagi. Masaknya mie kari diampaikannya sebelah kawannya. Kawannya terseliur, bukannya nyaman. Indah mau bagi. La ilaha illallah. Berbeza zaman kita ni dari zaman orang dulu. Digambarnya, udah digambar, desainnya arah kawannya. Ini kawannya nyaman tuh. Mungkanya belanja gambar, indah mau kanyang nih di sini. La ilaha illallah. Orang dahulu lain, indah ditunjukkannya tapi dibaginya terus. Sebab dia orang merasa qanaah, ada rasa cukup di dalam dirinya. Cukup apa yang Allah bagi untuk hari ini, esok insya-Allah ada rezeki lagi daripada Allah. Jadi ajib, benda ini bukan barang baru untuk kita ni. Dan Islam kita ni yang ada di Brunei, kita ni di dalam sejarah belajar karena ajar datangnya daripada India. Jadi kami tidak puas hati, macam mana boleh Islam di Brunei datangnya dari India. Jadi kami pun berjumpa Ketua Pusat Sejarah Pihin Jamil. Kami duduk. Sampai di sana kami pun bertanya, dari mana sebenarnya asal Islam yang ada di Brunei ini? Sebab kami heran, dalam sejarah dibuat datangnya dari India. Yang mengislamkan Brunei, yang membawa banyak syiar Islam adalah Raja kita yang ketiga, Sultan Syarif Ali, yang diberitahu datang dari Taif. Jadi kami pun bertanya, macam mana ceritanya sebenarnya ni? Katanya Islam Brunei ini asalnya daripada Yaman katanya. Oh jadi kami cakap, oh dari Yaman. Apa ceritanya? Ia datang dari Yaman, singgah ke Taif, lama di Taif, kemudian baru ke India untuk supaya sampai ke Nusantara. Sebab itu pakaian kami lihat bila mana berada di Hadramaut Yaman, pakaian dorang macam pakaian kita ni. Kami mula bersarung bukan mula dari Yaman. Kami mula bersarung sebab melihat Nini dulu di rumah memakai kain sarung. Udah di Yaman baru terkajut, kenapa orang Yaman pakai kain sarung macam kita ni? Bajunya baju putong macam baju cara Melayu kita ni. Serbannya kalau kita ni kan melihat, cuba lihat serban imam-imam di Masjid Besar di Brunei, pian-pian khatib. Serbannya semuanya kami ada X di depannya cuma. Ada macam ak. Itulah serban yang dipakai di Yaman. Kalau lihat lagi video lama, video zaman Mullah Begawan, ada lagi gambar qadi-qadi yang di zaman dulu mereka memakai alfiyah. Alfiyah ni tupi bersulam berwarna-warni, kemudian ada serban di siringnya. Artinya orang-orang ahli agama dulu di Brunei banyaknya belajar daripada, sama ada ia belajar dari Yaman ataupun gurunya yang daripada Yaman. Hatta guru orang-orang ahli agama yang ada pada masa ini pendidikannya berasal daripada pendidikan Hadramiyah, pendidikan Hadramaut. Sebab dulu Brunei belum ada sekolah tinggi dalam pengajian Arab. Sekolah Arab belum ada, ma'had belum ada, semalhab belum ada. Jadi siapa yang pintar, pandai, kena antar ke Singapura.
Di Singapura nama sekolahnya Madrasah Al-Junaid. Jadi Madrasah Al-Junaid ini Al-Junaid ini satu keluarga yang berasal daripada Yaman. Sampai ini masih ada Al-Junaid. Sebab itu bila kami balik daripada Yaman, membuka buku namanya Risalah Al-Jami'ah, duduk di dalam bilik membaca cuma itu saja. Kemudian petuan kami seorang masuk. Tahu petuan tak? Uncle, auntie. Kalau auntie apa? Uncle petuan, auntie pepuan. Jadi masuk seorang, katanya buku apa kau baca tu? Ini macam buku kami yang kami belajar dulu di Madrasah Al-Junaid 30 tahun atau 40 tahun yang dulu katanya. Subhanallah. Jadi banyak persamaan yang ada di Hadramaut dengan yang ada di negeri kita ni. Bila kita ni melintas di depan orang tua, kita ni tunduk, tangan kita ni satu ke depan. Di Hadramaut benda itu berlaku macam itu. Bila melintas di hadapan orang, ia tunduk, tangannya satu di depan. Kemudian zikir kita ni membaca Maulid Syarafil Anam. Bulan Maulid kita ni membaca Maulid Syarafil Anam. Di Hadramaut ada. Kita ni membaca Ratib Al-Attas. Pengarang Ratib Al-Attas asalnya dari Hadramaut. Anak muridnya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengarang Ratib Al-Haddad, ada asal dari Hadramaut. Jadi banyak persamaan antara kita ni yang asal usulnya datang daripada Hadramaut. Satu tempat yang luar biasa yang membuka mata kita ni, meluaskan lagi fikiran kita ni agar kita ni dapat merasakan nikmat yang Allah bagi arah kita ni sebelum ini. Sebab bila mana nikmat seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia mensia-siakan ia, as-sihhah wal faragh, kesehatannya dan waktu lapangnya. Dua nikmat ini yang kata baginda sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang paling banyak ditinggalkan oleh manusia. Ia lupa, ia lalai tentangnya. As-sihhah wal faragh, kesehatan dan waktu lapang. Bila kita ni rasa nikmat itu sudah hilang, nikmat sehat kita ni lupa, dan kita ni ingat bila mana kita ni sudah sakit. Baru kita ni ingat cara mudahnya kita ni berjalan, cara mudahnya kita ni makan, macam mudahnya kita ni bangkit dari tempat tidur. Wal faragh, dan waktu lapang. Bila kita ni ingat bila waktu itu sudah tidak ada. Kerja ditugaskan, diberikan 2 minggu. Siapkan kertas ini di dalam 2 minggu. Minggu pertama masih kosong waktu, lalai, jalan dulu sini, masih banyak waktu. Terutamanya pelajar mengantar 13 hari sudah, masih ada waktu, esok masih ada. Malam untuk mengantar assignment, baru tahan bekakai. Bila nikmat waktunya sudah hilang, baru tahan bekakai. Ya Allah, kalaulah ada anda bagi seminggu lagi, ya Allah. Baru tahan begitu, bolehkah minggu depan mengantar? La ilaha illallah. Dua perkara ini manusia lupa. Artinya nikmat-nikmat yang lain pun manusia lupa. Antaranya nikmat kesehatan yang Allah bagi, nikmat harta yang Allah bagi, dan sebagainya. Jadi bila mana kita ni berada di sana, baru tak membuka mata kita ni betapa banyaknya nikmat Allah bagi kita ni di negeri kita ni. Jadi subhanallah, kalau ada berpeluang untuk ziarah, melihat keadaan saja. Ziarah, karena di kota Tarim adalah kota yang paling banyak Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Husain yang paling banyak adalah di kota Tarim. Atau yang digelar sebagai Al-Idrus bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Haddad, Al-Jufri. Ini adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang Brunei banyak yang asalnya dari Tarim Hadramaut. Ada yang menulis di hujung namanya Ba'il Dram. Jadi kami pergi ke Hadramaut terjumpa Ba'il Dram. Bila ditanyakan, oh rupanya asal usul dia orang daripada Hadramaut asalnya. Datu nininya dari Hadramaut,
datang ke Brunei menyebarkan dakwah, tinggallah anak cucunya ada masih di sini. Banyak. Jadi subhanallah, mudah-mudahan apa yang kita ni dengarkan menambahkan manfaat untuk diri kita ni, menambahkan lagi rasa cinta kita ni terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, menambahkan rasa cinta kita ni terhadap orang-orang saleh dan tempat-tempat yang baik, yang mudah-mudahan dengannya kita ni mendapatkan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita ni taufik dan hidayahnya untuk menjadi dari kalangan hambanya yang berbuat taat kepadanya, mendekatkan diri kita ni kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan kita ni husnul khatimah, kesudahan yang baik, agar kita ni bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita ni redha terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah redha terhadap kita ni, dan mudah-mudahan akhir kalimah kita ni di dunia ini adalah menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.